Suara Puan, mari bersuara. Halo, selamat pagi Mbak Ainun. Pagi Mbak Cika. Iya, kita kenalan dulu. Jadi teman-teman, podcast kali ini Suara Puan ini adalah podcast kali kedua kita dan kita sekarang ketemu atau akan bincang-bincang bareng sama salah satu perempuan yang sangat menginspirasi Mbak Ainun. Terima kasih. Diceritakan dulu biografinya Mbak Ainun apa? Sebagai apa di sini, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Cika atas kehadirannya ya. Mm-mm. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Zainul Wahida Fitriani. Sebenarnya saya asalnya Surabaya, tetapi karena punya suami di Sampang, jadi akhirnya saya hijrah ke Sampang. Kemudian karena memang sebelum saya menikah itu sudah beraktivitas, sehingga saat menikah itu sudah berkomitmen suami itu membebaskan, boleh beraktivitas ataupun tidak beraktivitas. Tapi karena saya kebetulan memang backgroundnya sudah S2 Kesmas ya, jadi saya berpikir eman kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian karena di sini juga membutuhkan pengajar, sehingga saya mengajarlah di salah satu kampus kesehatan di sini Kabupaten Sampang. di Kabupaten Sampang. Kemudian karena sudah berkeluarga, kemudian alhamdulillah juga sudah dikaruniai putra. Jadi saya berpikir nantinya saya ini nggak bisa kalau tetap terus-terusan ikut sama orang. Akhirnya saya berpikir apa ya yang sekiranya saya bisa manfaatkan setelah saya itu tidak bekerja. Akhirnya saya berpikir untuk membuka suatu usaha. Nah, saya kepikirannya karena memang kecantikan ini tidak hanya untuk perempuan, cowok-cowok pun juga punya hak untuk ganteng. Akhirnya saya berpikirlah membuka rumah cantik ini. Gitu sih singkatnya itu seperti itu gitu. Jadi memang relate ya sama tema kita kali ini. Jadi teman-teman semuanya mungkin udah tahu gitu ya tema kita hari ini apa. Tema kita memang ibu rumah tangga atau perempuan karir. Sebetulnya itu relate banget ya sebetulnya sama Mbak Ainun gitu iya, ya. betul. Jadi premisnya memang seperti itu teman-teman gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana gitu, saat kamu udah memilih menjadi seorang istri, walaupun kamu berpendidikan tinggi, kadang mereka juga meninggalkan kegiatan publik mereka. Padahal sebetulnya seperti yang Mbak Ainun lakukan, kamu bisa beriringan gitu ya, bisa menggapai semuanya. Nah, nanti lagi Mbak Ainun juga akan membahas itu, apa sih Mbak gitu ya, ada nggak sih kesusahan misalnya gitu ya, kesusahan, terus juga tekanan misalnya, atau ada satu momen ya aku kenapa bebannya di aku semua, aku capek, tau nggak sih seperti kayak gitu. Ada nggak sih yang seperti yang Mbak Ainun rasakan? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan gender laki-laki, sebenarnya perempuan ini kan mainnya psikologi. Jelas kalau misalnya kita tertekan sesuatu, pasti kita akan terkena banget, karena kalau perempuan itu pasti mikirnya feeling dulu gitu. Apalagi kalau perempuan kemudian Islam, kalau Islam di Sampang ini kan kental sekali ya. Jadi istilahnya perempuan ini ya harus nurut sama katanya suami. Jadi saya dulu menekankan bahwa suami saya ini harus mengerti apa yang saya mau, seperti itu. Jadi komitmen awal itu harus pas sebelum married itu kayak gimana gitu. Kemudian kalau tekanan ya pasti banyak, karena tekanan kalau ikut orang jelas pasti ada tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan. Kemudian apalagi kalau sudah punya putranya ini mau diapakan, kan seperti itu. Tetapi alhamdulillah dari dukungan keluarga, dari dukungan suami terlebih itu memberikan kita ini bisa jalan. Ya sudah, kamu kalau kerja, anak itu nanti yang menghandle ini. Jadi sehingga saat kerja itu anak saya ini aman gitu. Terus nanti kalau sudah pulang, selain saya ngurusin anak saya bisa memantau anak saya juga sambil lalu bisa mempercantik wanita-wanita atau laki-laki yang ada di Sampang pada khususnya ya. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk klien kadang ada yang dari Bangkalan, Pamekasan itu juga alhamdulillah sudah ada beberapa gitu, Mbak. Gitu. Jadi Mbak Ainun sendiri nggak ngerasa itu ada tekanan, enjoy berarti Mbak Ainun ya? Iya sih, harus dibuat enjoy sih. Yang pertama seperti itu. Jadi kalau kita mau kerja, mau buka usaha itu yang paling penting adalah apa yang kita sukai dulu. Gitu. Jadi kalau kayak seperti bekerja itu kan kadang pindah-pindah kerja itu ya karena dia kan nggak enjoy. Tapi kalau saya ini suka ngobrol sama anak-anak, kemudian membagi ilmu, itu saya enjoy. Jadi saya nggak membuat itu sebagai tekanan gitu. Terus untuk peran ganda, anggaplah dikatakan peran ganda gitu, Mbak. Sorry ya saya cut ya. Iya. Katakanlah peran ganda. Mbak Ainun juga working mom gitu ya kan, ibu yang bekerja di luar, terus juga di rumah juga Mbak Ainun punya tanggung jawab gitu ya.
ada ini nggak sih, ada gesekan atau kayak gimana Mbak Ainun, atau gimana caranya mensiasatinya? Mungkin kalau gesekan itu pasti ada, sedikit komplain itu pasti ada, karena kita nggak bisa jalan dua cabang dengan secara baik gitu. Oke. Nah, tapi gimana caranya kita itu dari keluarga? Kalau saya tadi sudah sampaikan, suami itu mendukung sekali. Jadi saat saya ada di luar rumah, misalnya bekerja, itu saya sudah izin pamit. Jadi sehingga apapun yang ada di rumah itu dihandle sementara oleh keluarga, baik itu dari suami ataupun orang tua saya. Gitu. Kalau memang nggak ada dukungan dari keluarga ataupun khususnya suami, itu pasti susah gitu. Iya. Jadi semuanya di sini untuk bisa sehebat sekarang Mbak Ainun itu memang selain dari Mbak Ainun sendiri gitu ya, itu juga ada dukungan dari keluarga, dari suami, dari orang tua gitu ya. Iya, betul sekali gitu. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan ke Mbak Cika, di Sampang ini masyarakat Islamnya itu kental sekali, sehingga apa-apa itu harus mengarahnya ke kiblatnya itu kan ke agama gitu ya. Betul. Apalagi kalau sudah berkeluarga ya, katanya Mbak Cika, walaupun kadang berpendidikan tinggi tapi kalau sudah terhambat oleh pernikahan itu tadi betul. kadang mau berbuat ada di salah satu ini dong, dikasih pilihan gitu kan. Kamu masih, kalau kamu udah nikah, kamu udah nggak bisa lagi kayak berkegiatan seperti kemarin gitu ya. Iya, betul. Atau kan memang sebetulnya Mbak Ainun sudah membatasi kegiatannya atau malah gimana Mbak Ainun? Iya, betul. Jadi untuk aktivitas di luar rumah jelas itu tidak bisa disamakan dengan sebelum menikah. Gitu. Jadi kalau sebelum menikah kita bisa 24 jam di luar rumah, sedangkan kalau sekarang kita harus tahu kapan kita harus berada di rumah, kapan kita harus berada di kantor, kapan kita harus mengurus anak ataupun keluarga, kapan kita harus mengurus pekerjaan. Memang sudah harus dibatasin. Kalau perempuan itu ya sudah tidak bisa berambisi sangat ini sekali gitu. Sebelum dibandingkan dengan sebelum kita menikah. Gitu. Ini kita udah ngebahas tentang sosok Mbak Ainun sebagai perempuan yang memang berkarir di ruang publik gitu ya. Mbak Ainun yang kita ketahui adalah Mbak Ainun adalah owner dari Rumah Cantik Ainun. Seperti yang teman-teman tahu, kita sekarang juga lagi bikin podcastnya juga di salonnya Mbak Ainun hari ini. Alamatnya di jalan mana Mbak Ainun? Di Jalan Manggis ya? Di Perumahan Manggis, Blok L nomor 17 lebih tepatnya. Ya, di situ kamu bisa langsung cari ya Rumah Cantik Ainun, your beauty solution. Nah selain itu Mbak Ainun juga merupakan dosen di Sekolah Kebidanan ya Mbak Ainun ya? Akademi Kebidanan Geraha Husada Sampang. Gitu. Jadi kita udah ngebahas tentang peran Mbak Ainun di ruang publik, kita akan sedikit masuk ke kehidupan rumah tangga Mbak Ainun, nggak apa-apa ya? Boleh. Relasi hubungan Mbak Ainun dengan suami itu kayak gimana Mbak Ainun? Apakah Mbak Ainun ngerasa aku nggak setara nih gitu, atau aku enjoy aja jika aku bisa ngungkapin semuanya yang aku rasa kepada suamiku? Kalau memang seperti itu, gimana caranya untuk ngebonding itu biar ini bisa dicontoh juga oleh ibu-ibu lain yang ada di rumah? Jadi sebenarnya kita harus menyamakan visi misi ya. Jadi rumah tangga kita ini maunya kayak gimana? Biasanya kan ada yang rumah tangga ya udah biasa-biasa aja, saya bekerja, kamu jadi ibu rumah tangga. Ada yang seperti itu. Sebenarnya malah saya ini terinspirasi dari suami. Karena suami saya itu memang suka usaha. Jadi yang punya usaha duluan itu malah suami saya. Nah, awalnya memang saya dari keluarga kantoran. Jadi orang tua saya itu semuanya kerja kantoran, sehingga saya nggak ada kepikiran untuk usaha ini itu. Tapi memang kalau aktivitas di luar rumah memang sudah dari dulu gitu. Jadi kita harus samakan visi misi dulu. Malah suami saya ini sudah saya jadikan tempat curhat, kemudian tempat sharing, bendahara, manajer gitu. Karena itu tadi, suami saya ini inspirator saya untuk berusaha gitu. Memang Mbak Cika. Untuk bentuk relasinya gimana Mbak Ainun? Apakah, enggak, maksudnya gini loh, Mbak Ainun kalau ada keluh kesah misalnya, terus juga ada unek-unek, kadang kan ada beberapa perempuan yang harus memendam perasaannya gini untuk menjaga perasaannya suaminya misalnya. Karena ada beberapa informasi gitu ya yang kita dapat gitu, mereka tuh nggak sanggup untuk ngungkapin gitu ya, misalnya sayang saya pengennya kayak gini, nggak sanggup ngungkapin karena memang bentuk relasinya timpang gitu loh Mbak Ainun. Kalau Mbak Ainun sendiri gimana? Enjoy aja sih? Kalau saya alhamdulillah, karena memang itu tadi ya, karena memang dasar dari suami saya itu memang pengusaha ya. Jadi beliaunya itu memberikan saya ruang memang. Malah kalau bisa nggak usah kerja ikut orang, malah kita besarin aja usaha kita seperti itu. Nah,
saya memang belajarnya dari suami Mbak Cika. Jadi seperti manajemennya dia yang di usahanya dia itu saya adopsi ke sini. Malah bahkan kalau untuk untuk beli alat-alat, kemudian untuk menentukan menu, malah saya curhatnya itu malah ke suami gitu. Nggak tahu ya, apa karena saya memang dasarnya itu memang saya ini anak tunggal ya Mbak Jika. Jadi pada dasarnya mungkin bisa dibilang agak manja ya. Jadi ke suami juga saya perlakukan seperti orang tua saya. Jadi saya kalau ya memang kalau untuk sesuatu hal yang bisa saya atasi sendiri sih biasanya nggak sampai ke suami. Misal mau beli sesuatu yang bisa saya sendiri handle itu enggak usah ke sana. Tapi kalau untuk yang saya rasa butuh masukan dari suami sih saya biasanya langsung minta, gitu ya. Minta nggak harus ada yang dipendem-pendem gitu ya. Alhamdulillah enggak ada untuk sampai saat ini sih. Kecuali memang yang bisa saya handle sendiri. Kan ada beberapa yang dia tidak expert di sana, misalnya kan kecantikan dia nggak tahu, kayak teknik apa-apa itu kan beliau nggak tahu, ya berarti saya curhatnya ke mentor saya, pelatih saya gitu. Tapi kalau untuk penataan, misalnya mau buka cabang atau apa ke arah sana, pengembangan dan sebagainya, itu saya memang curhatnya ke suami karena uang kita kumpul Mbak Cika. Jadi walaupun suami saya punya beberapa usaha, saya ada usaha dan juga kerjaan, iya itu ada uang sendiri artinya gitu ya. Tapi ada beberapa itu yang memang kita alokasikan bersama sehingga nanti untuk pengembangan, terus untuk rumah tangga, untuk sekolah anak dan lain sebagainya itu ada sendiri gitu. Sehingga ya mau tidak mau memang harus cerita. Ini usaha saya ada penurunan, usaha saya ada peningkatan. Jadi ini untuk nutup-nutup gitu. Itu enaknya kalau punya usaha banyak ya. Jadi kalau usahanya yang satu kadang turun karena apa, yang satunya bisa nutupin. Ya gitu. betul. Ini Mbak Ainun, seperti yang udah Mbak Ainun jelaskan gitu ya, saya juga sudah udah bisa membaca gitu. Jadi Mbak Ainun sendiri dengan relasi yang dibangun dengan suami itu sebetulnya adalah setara ya teman-teman. Jadi Mbak Ainun setara, Mbak Ainun setiap keresahannya Mbak Ainun ungkapkan tanpa harus takut-takut gitu ya, takut tanpa harus nanti suami aku nggak enak gitu kan, nanti gimana gitu, karena bagaimanapun gitu ya, rumah tangga yang dibangun itu bukan tumpuan yang akan diberikan ke Mbak Ainun saja, tapi itu adalah tanggung jawab untuk suaminya Mbak Ainun juga dengan Mbak Ainun yang diurai bersama gitu ya. Apabila ada kesakitan kita urai bersama, bahayanya bareng-bareng gitu. Nah, untuk ada tips nggak sih untuk para istri-istri di rumah gitu ya, yang sebetulnya mereka awalnya adalah seorang pekerja publik gitu, tapi dia dihadapkan dalam suatu pilihan karena dia harus berkeluarga gitu ya. Dia harus ngekat kegiatan publiknya, tapi gimana untuk pure ibu rumah tangga jadinya ya. Gimana? Jadi awalnya mungkin dari pengalaman yang saya dapat, mungkin awal-awal mereka enjoy ya, karena kan kayak biaya hidup ya, ada yang biayain, beli-beli ada yang biayain, tapi biasanya itu kembali ke kodrat Mbak Cika. Jadi kalau nanti udah 2 tahun, 3 tahun terus nggak beraktivitas, boring gitu. Saran saya sih biasanya ini yang lebih kena itu pendekatan ke suami. Karena kembali lagi tadi itu pemegang kebijakan atau keputusan itu kalau sudah menikah adalah ke suami. Biasanya kalau kita bisa memberikan masukan, penjelasan yang baik ke suami, insya Allah itu sedikit demi sedikit itu mereka ngerti. Mungkin mereka akan nolak awal-awalnya, tapi nanti dia berpikir, oh iya ya nanti istri saya ini akan bersama saya lebih lama. Kemudian bisa nggak di rumah ini sendirian, nggak ada aktivitas, nanti boring, lain sebagainya. Itu nanti kita jelaskan ke suami. Terus apalagi kalau misalnya si suami ini tanggungannya sendirian, kemudian misalnya punya anak banyak, kemudian yang ditanggung banyak, itu nanti masalah finansial itu juga diutarakan, itu pasti nanti akan membantu meringankan kali ya. Iya, gitu sih Mbak Cika. Lebih kepada ke suami dulu kalau saya. Kalau suami sudah oke, biasanya nanti suami yang akan bantu menjelaskan ke keluarga kita yang lain, misalnya mertua, tante, nenek gitu. Apalagi kan kalau di Madura itu mesti semuanya tante, nenek, om itu kan ikut ambil keputusan ya. Tapi kalau kita sudah mengena ke hatinya suami, insya Allah nanti suami itu malah akan yang bantu ngomong gitu. Karena itu yang saya alami dulu, juga sempat ditentang, udahlah istri itu kerja aja di rumah, kayak nggak bisa biayain, kan bahasanya kan seperti itu. Padahal kan ya itu tadi, kalau misalnya ilmunya udah tinggi kan emang nggak dimanfaatin gitu ya ilmunya. Tapi karena saya sudah ngasih masukan, suami saya ngasih masukan, akhirnya beliau itu malah paham gitu. Yang pertama itu tips saya, salah satu yang paling utama adalah
jelaskan kepada suami dengan baik gitu. Iya. Ini adalah contoh ya teman-teman, teman-teman dari Suara Puan. Ini adalah contoh Mbak Ainun bisa tetap eksis ya di ruang publik gitu ya. Mulai dari beliau adalah dosen, terus juga beliau adalah owner dari Rumah Cantik Ainun gitu ya. Beliau juga adalah seorang istri ya yang rumah tangganya sangat disupport oleh suami gitu ya dalam dia berkarir. Rumah tangganya baik-baik aja, katakanlah begitu. Karena banyak ya, karena gini Mbak Ainun kasarnya gitu ya. Kasarnya saat perempuan kadang ketakutan seorang pria gitu kan, saat mereka memiliki istri yang cerdas, mereka memiliki gitu istri yang mandiri secara finansial gitu. Ketakutannya adalah satu, mungkin nanti penghasilanku nanti penghasilanku kalah nih dari penghasilan istri itu ya. Itu ketakutan yang pertama, mungkin gengsi ya. Terus yang kedua adalah kalau istriku terlalu pintar nanti takut terlalu mandiri. Iya, terlalu mandiri gitu ya. Nah, kesan-kesan itu nantinya akan ngebuat rumah tangga mereka akan menjadi duri gitu ya kan. Itu adalah kekhawatiran. Ternyata dibuktikan oleh Mbak Ainun sendiri, walaupun Mbak Ainun berpendidikan sangat tinggi gitu ya kan, seorang dosen juga dan pemilik Rumah Cantik Ainun, rumah tangganya baik-baik aja gitu. Betul. Ini adalah salah satu contoh kenapa kita hadirkan di podcast kali ini bersama dengan Suara Puan. Iya. Nah, Mbak Ainun, ada nggak sih satu momen gitu kan, misalnya saya harus meluangkan satu hari dalam satu minggu memang untuk quality time dengan keluarga, atau memang nggak sih Mbak, aku ini aja santai aja sih, kapan bisa free ya udah kita free, atau kayak gimana? Time manajemennya kayak seperti apa Mbak Ainun? Kalau quality time itu penting banget Mbak Cika. Kita nggak ada ukuran satu minggu harus satu kali. Kalau bisa satu minggu setiap hari kita quality time. Jadi kita nggak ada ukuran berapa hari dalam seminggu untuk kita bisa berkumpul bersama gitu. Misalnya andai kata suatu waktu kita ada waktu perjalanan bisnis misalnya. Nah itu saya boyong semua. Misal ke Jogja, saya boyong semua. Jadi sekalian saya kerja, nanti setelah saya kerja kita bisa jalan-jalan. Sama dengan suami. Suami nanti ada waktu ada bisnis di luar kota misalnya. Kita ngikut biasanya serumah. Nanti setelah suami saya selesai mengurusi bisnisnya, jadi kita jalan-jalan gitu. Emang itu penting banget. Yang penting itu adalah kebersamaan sama komunikasi. Tadi satu lagi yang Mbak Cika sampaikan, memang benar ya, kadang suami itu mikir nanti istri saya terlalu mandiri, terus nanti begini-begini. Ya itu tadi, keuangan saya itu saya bicarakan dengan suami, sehingga oh ini porsinya istri saya itu seperti ini. Walaupun belanja pun itu saya juga kadang masih cerita-cerita ke suami, saya mau beli ini tuh cerita ke suami. Jadi nggak ada ketakutan gitu Mbak Cika. Saya juga gitu, kalau suami saya uangnya terlalu banyak kan takut juga ya cewek ya gitu. Tapi suami itu mesti cerita, ini uang saya untuk ini, saya mau beli ini, mesti kita itu saling cerita. Itu komunikasi terbuka, terus nggak usah sungkan-sungkan. Kalau sama suami ini sudah suami Anda gitu loh ya, udah nggak usah sungkan-sungkan cerita gitu. Itu sih kalau yang saya alami sekarang gitu, yang membuat katanya Mbak Cika tadi baik-baik saja. Iya gitu. betul. Ya, itu adalah, jadi teman-teman semuanya setelah kita udah ngobrol gitu ya dengan Mbak Ainun, kita udah bisa memetik banyak pelajaran. Kuncinya adalah apa? Mau kamu aktif di dunia publik gitu ya, kamu juga seorang ibu rumah tangga, untuk menjaga relasi di mana aja tuh baik-baik aja, itu dengan komunikasi betul. Jadi nggak usah kita tuh ngerasa minder, nggak usah kita tuh merasa takut, nggak usah kita merasa apa. Yang penting komunikasikan aja dengan baik. Yang penting arahnya itu baik, pasti nanti komunikasinya baik. Kecuali memang sudah ada tujuan khusus ke apa gitu ya, pasti nanti ujung-ujungnya ketemu gitu. Oke. Mbak Ainun udah nikah berapa tahun? Saya kurang lebih ada 7 tahun. 7 tahun, dikaruniai? Masih baru satu. Baru satu putra. Almer itu ya? Almer tadi itu. Okay. Ya. Nah, ada nggak sih komplain misalnya, mama sibuk terus misalnya gitu, atau gimana dari Almer sendiri? Kalau untuk anak pasti masa-masa yang paling susah itu saat dia beranjak mau belajar jalan, mau belajar ngomong. Karena kalau untuk usia 0 sampai 2 tahun itu masih belum bisa masih terikat sama orang tua, apalagi ibu gitu ya. Tapi saya alhamdulillahnya ada support dari ibu saya, sehingga saat saya di luar rumah Almer ini terjaga.
oleh ibu saya. Tadi yang saya sampaikan ke Mbak Cika, jadi yang mendukung saya itu bukan hanya suami. Tetapi juga dari keluarga, khususnya ibu saya gitu. Jadi untuk perkembangannya Almer itu alhamdulillah tidak ada yang terlewati. Mulai dari dia nol, merangkak, berjalan, berbicara itu sudah ada yang handle. Kadang kalau ada saya, kalau ada suami, kalau nggak ada kita berdua itu ibu, ya mertua dan lain sebagainya. Itu yang mendampingi Almer, sehingga ya Mbak Cika tadi lihat anak saya seceria itu gitu. Jadi nggak ada yang miss ya teman-teman. Walaupun Mbak Ainun sendiri aktif ya di ruang publik gitu ya, beliau bekerja gitu ya, juga dosen gitu, dan pemilik rumah cantik Ainun punya anak juga gitu ya. Tapi memang benar kasih kesayang Almer itu nggak kurang sama sekali gitu ya. Iya betul. Ada yang mau disampaikan Mbak Ainun di Suara Puan kali ini terusus buat untuk perempuan ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu. Jadi mungkin pesan mungkin ya supaya bersemangat. Jadi apapun peran kita sebagai perempuan, entah itu sesudah menikah atau bahkan sudah menikah, yang penting perannya itu jangan dilupakan. Misalnya dia sudah sebagai istri, peran sebagai istrinya itu jangan dilupakan. Mau dia berkarir apa aja silahkan, bebas. Mau jadi pengusaha juga bebas. Yang penting peran untuk jadi istri, jadi ibu itu tetap jadi utama dulu. Sehingga nanti kalau sudah dua ini dipegang, insya Allah mau berkarir di luar atau jadi pengusaha itu bisa oke-oke aja gitu. Dan nggak usah takut untuk berkarir, nggak usah takut untuk menjadi pengusaha. Nanti kalau kita sudah nemuin jalannya, nemuin kuncinya, itu enak. Kalau sudah tahu jalannya, sudah tahu kuncinya, kita mau jalan kayak gimana itu bisa serasi gitu Mbak. Yang penting ada semangat dulu, ada semangat, kita keluarkan rasa takut kita. Kadang kita itu belum langkah, itu pikirannya udah banyak dulu. Jadi udah worry duluan udah overthinking iya dulu. Betul. Jadi jalan aja dulu, bismillah, jalan aja dulu, jangan lupa yang peran utamanya dulu, terus berkarir gitu. Itu tadi pesan dari Mbak Ainun. Jadi buat teman-teman semua, buat para puan gitu ya, yang ada di rumah yang lagi nontonin podcast kita kali ini, sekali lagi, mau kamu perempuan gitu ya, mau kamu udah menikah, kamu belum menikah, bahkan kamu mau menikah sekalipun gitu ya, atau kamu yang udah lepas dari status pernikahan misalnya, itu nggak apa-apa. Kamu mau berkarir gitu, setinggi-tingginya itu nggak masalah. Yang penting tahu dulu nih porsi kita sebagai apa gitu ya. Tahu dulu kalau memang sudah menikah, komunikasikan dengan pasangan gitu ya. Baik-baik pasti akan disupport ya Mbak. Betul banget. Tapi kalau misalnya nih Mbak Ainun dalam satu kasus ya, ini walaupun di luar konteks pernikahannya Mbak Ainun, tapi Mbak Ainun di sini mungkin katakanlah kebidanan gitu ya, dan juga mungkin banyak menangani kisah cerita-cerita seperti ini misalnya di luar konteks gitu ya. Di luar konteks Mbak Ainun sendiri, dalam satu kasus itu ada sebuah pernikahan yang sebetulnya perempuan itu sangat bisa untuk bekerja di ruang publik, tapi dia dihadapkan di satu peristiwa yang dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Mbak Ainun. Ya udah, dia di rumah aja, terus ngikutin maunya suami karena suaminya sangat ini. Itu gimana Mbak Ainun? Saya sih tadi yang saya sampaikan ke Mbak Cika ya, karena kalau di Sampang ini khususnya, lebih pada khususnya di Madura, di Sampang ini itu kan masih kental sekali agama, sehingga ada beberapa memang kondisi yang harus membuat perempuan itu terbelenggu gitu. Yang saran saya, yang penting awal pertama menikah itu pasti tahu beliau itu mau menikah dengan siapa. Kalau beliau misalnya menikah dengan seseorang yang andai kata punya peran khusus sehingga dia tidak bisa untuk bekerja, itu publik, kita tidak usah langsung tidak usah misalnya pondok gitu. Kita kasih saran aja ke suami kita, pondok pun itu kan ada kesehatan sekolah kayak UKS. Kenapa nggak buat aja klinik di sana, misalnya kalau beliaunya dari kesehatan sehingga beliaunya tetap sih bekerja tetapi di ruang lingkup situ, sehingga masih bisa diawasi. Itu pun terjadi dengan teman-teman saya. Teman-teman saya itu terus mahasiswa yang sudah lulus menikah dengan beberapa yang pasti ada curhatan-curhatan gitu ya. Betul. Yang punya pondok gimana ya kan, karena mereka itu memang ya enggak boleh gitu, karena memang harus
stay di sana gitu. Ya, karena bagaimanapun konstruksi nilai sosial di Madura itu seperti itu gitu. Tapi memang itu tadi jalan keluarnya ya sudah, saya tetap beraktivitas tetapi di ruang lingkup keluarga, bisa diawasi gitu. Keluarga saya yang bisa diawasi. Akhirnya seperti itu. Jadi ada yang mengajar di pondok beliau, ada yang buka klinik di klinik beliau. Jadi tetap beraktivitas Mbak Cika gitu. Okay. Malah ini ya yang mau saya share, perempuan yang tidak mandiri, amit-amit ya Mbak Cika ya gitu. Cowok ini kan kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor ya, amit-amit ya. Itu dan banyak sekali kejadian kayak gitu Mbak. Jadi sudah nabungnya sama si istri gitu. Ternyata sudah pas udah dapat apa-apa, istrinya ditinggal. Nah, istrinya ini yang biasanya cuman nimbrung ke suami, kemudian ditinggal, nggak biasa mandiri. Down akhirnya Mbak Cika. Yeah. Jadi sebenarnya kita itu memang perempuan harus punya pegangan gitu. Andai kata ya mohon maaf tadi itu gitu. Ada hal-hal yang nggak diinginkan, kita masih bisa bertahan. Gitu. Jadi sekali lagi pilihan untuk menjadi working mom ataupun ibu rumah tangga itu semuanya bisa kita ambil semua gitu ya. Yeah. Bisa kita raih semua gitu ya. Kita nggak harus milih untuk menjadi siapa-siapa. Yeah, kita betul. bisa berkarir dan juga bisa menjadi ibu rumah tangga. Betul. Nah, seperti yang Mbak Irun katakan gitu, menjadi perempuan memang harus mandiri secara finansial, mandiri secara intelektual juga Yeah, gitu betul. ya kan. Karena ya katanya Mbak Irun tadi, perempuan laki-laki kalau nggak diambil Tuhan dia diambil siapa lagi? Iya, diambil siapa lagi kan gitu. Jadi kalaupun kita sudah tahu kita nanti mau menikah sama siapa, tetap bisa beraktivitas ya, walaupun nantinya tidak kerja ataupun tidak ada pemasukan finansial ya, tapi ada aktivitas yang kita lakukan di rumah. Tapi itu tadi harus mandiri sih, saya sarankan seperti itu. Jadi supaya nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari kita itu masih bisa bertahan. Gitu. Kalau boleh berbagi sama teman-teman di Suara Puan, tahun-tahun saat Mbak Ainun merintis usaha gitu ya, atau saat Mbak Ainun awal mula bekerja sebagai dosen gitu, tahun keberapa gitu Mbak Ainun mengalami yang namanya juga nggak langsung sesukses sekarang kan. Yeah. Merangkaknya itu dari tahun berapa Mbak Ainun? Kesusahannya seperti apa? Kesusahan ya, kalau kesusahan itu sebenarnya dari sebelum menikah bahkan Mbak. Jadi saya ketemu suami itu sebelum menikah itu saya sudah dalam proses S2. Jadi memang saya sudah berkeinginan, bercita-cita memang mau jadi dosen karena tuntutan dari orang tua. Sehingga saya ketemu dengan suami itu kalau tidak salah semester 2 mungkin ya, semester 1 mungkin. Kemudian suami juga sudah tahu, oh calon istri saya ini mau sekolah S2 terus berkeinginan untuk bekerja di kemudian hari. Beliau sudah tahu. Jadi karena kita sama-sama tahu porsi kita, oh nanti saya nggak mau menghalangi kamu sebagai dosen. Saya belum lulus Mbak waktu dipinang suami. Orang tua saya memberikan, kalau mau mengambil alih tanggung jawab anak saya silahkan gitu, tapi proses kuliah ini, proses yang lainnya diserahkan pada suami. Jadi sebelum kita nikah itu sudah merangkaknya bareng sama suami. Jadi kenapa kok tadi Mbak Cika bilang kok bisa ya Mbak Ainun ini kok ngomongnya belak-belakan sama suami. Terus ternyata memang dari awal sebelum merit udah ada pembahasan seperti itu ya. Iya, pentingnya betul. memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, walaupun saya orang Surabaya, saya ini istilah kata pacarannya bukan pacaran yang aneh-aneh. Memang saya pacaran itu untuk pengenalan ke calon suami. Jadi suami saya udah tahu kondisi saya seperti ini, nantinya seperti ini gitu. Jadi dari awal suami juga nggak langsung punya usaha Mbak. Dari awal tuh kita memang sama-sama nol gitu. Jadi suami belum punya apa-apa, saya belum punya apa-apa. Kita mutusin nikah, Bismillah gitu ya, atas dasar Bismillah. Jadi kita pas punya kepikiran ada proyek, ikut penelitian dosen, saya ikut. Pokoknya nggak pantang menyerah. Ada apa itu kita kerjakan. Kalau di sini kan kadang ini ya Mbak ya, nolak-nolak kerjaan. Kalau saya jangan. Sekali lagi kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Karena salah satu dari pekerjaan itu jadi inspirasi kita mau buka usaha apa. Gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya ataupun suami, pekerjaan-pekerjaan apa itu kita kan nggak nolak ya. Kita kerjain aja. Tapi malah kepikiran, loh ini enak ya kalau diterusin ya gitu. Jadi itulah jadi kita bisa punya usaha A, B, C, D, E, F, G itu mulai dari
apa yang kita kerjakan itu tadi. Ya, ini adalah salah satu perempuan yang sangat berdaya sekali, Mbak Ainun ya. Kita kenalkan sekali lagi. Beliau adalah owner dari Rumah Cantik Ainun. Terus juga beliau juga aktif di ruang publik sebagai dosen di Akademi Kebidanan Geraha Husada Sampang. Geraha Husada Sampang. Ya, tadi Mbak Ainun juga sempat menceritakan gitu ya. Dia juga merupakan ibu rumah tangga, merupakan istri juga. Jadi beliau udah menggapai cita-citanya, katakanlah cita-citanya Mbak Ainun, karena Mbak Ainun tadi sudah sempat nge-spill gitu ya, ngasih tahu ke kita kalau memang menjadi dosen adalah impian ya, impian Mbak Ainun, juga impian dari keluarganya Mbak Ainun ya betul, kan. Mbak Ainun udah menggapai itu semua tanpa harus meninggalkan keluarganya gitu, rumah tangganya gitu. Nah, tadi dia juga sudah sempat membahas juga gitu kalau Mbak Ainun bisa kok gitu ya menggapai semuanya tanpa harus mengorbankan salah satunya gitu ya. Jadi keluarganya, hubungan rumah tangganya jalan, peran dia sebagai ibu juga sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Terus juga peran dia sebagai anak sudah oke gitu ya. Dia juga sudah mewujudkan keinginan kedua orang tua, sekaligus dia juga mampu gitu ya mewujudkan keinginan diri Mbak Ainun sendiri, itu yang utama gitu. Iya betul Mbak Cika. Enjoy, bahagia dengan yang sudah Mbak Ainun capai. Gitu. Enjoy banget, tapi masih kurang kayaknya Mbak Cika. Jadi karena terlalu enjoy itu jadi kepikiran, oh ini nanti masih punya satu rumah cantik, pengen buka. Pokoknya nemu kunci dan jalannya itu tadi malah akan sangat enjoy sekali gitu. Terlalu enjoy jadi kepikiran, oh mau buka ini ya gitu. Karena apa? Kalau misalnya jadi pengusaha itu Mbak Cika, yang penting manajemennya itu bagus, itu kita bisa serahkan pada asisten kita. Jadi nggak harus kita itu yang 24 jam harus stay di situ, tapi kita bisa pantau pun itu lewat manajemen yang bagus, pelaporan keuangan yang bagus, kemudian kita bisa survei ataupun sidak dadaan itu juga bisa jadi salah satu cara gitu. Jadi nggak ada alasan ya, aduh nanti jadi pengusaha itu susah, nanti jadi pengusaha nanti rugi. Yang penting kita tahu dulu, paham dulu ilmunya dulu, terus kita kasih atau kita buat manajemen yang bagus, pokoknya jalan dulu. Kalau kita cuman kepikiran itu malah kita nggak jalan-jalan Mbak Cika. Terus tadi kalau misalnya mau bekerja ataupun mau buka usaha, kembali lagi yang seperti saya sampaikan, apa yang disukai dulu. Tadi saya sukanya memang suka ngajar, saya memang suka ketemu anak-anak. Jadi dibandingkan dengan saya ngetik di laptop terus, nggak ada yang saya ajak komunikasi. Saya kalau ngajar itu sering diskusi sama mahasiswa, ketawa sama mahasiswa, itu malah bikin kita yang tadinya susah, tadinya sedih, itu tambah senang Mbak Cika, karena kita terhibur oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Sama dengan rumah cantik, kalau rumah cantik itu misalnya ada yang ngeluh kusem, flek, jerawat, tapi pas datang lagi kedua atau ketiganya sudah bagus kulitnya, udah better, itu malah kita ada kebanggaan sendiri. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti ilmu kita ini bermanfaat untuk orang. Itu yang lebih utama, itu bermanfaat dulu buat orang gitu. Nanti kalau misalnya di belakangnya itu cuan-cuan mengikuti di belakang kita, itu ya memang sudah bonus lah untuk kita. Tetapi yang penting yang pertama kita pikirkan adalah manfaatnya dulu untuk orang-orang di sekitar kita, lebih khususnya gitu. Itu dari Mbak Ainun ya. Jadi Mbak Ainun itu sekali lagi kenapa gitu? Aku ulang, aku refresh terus dari tadi adalah Mbak Ainun ini adalah dia adalah ibu rumah tangga dan juga seorang pekerja gitu ya, perempuan karir ya di luar sana. Tapi Mbak Ainun buktinya gimana? Mbak Ainun bisa memerankan itu semua gitu, tanpa harus mengorbankan salah satunya gitu. Jadi sekali lagi topik kita pada pertemuan podcast kali ini yang kedua adalah ibu rumah tangga atau perempuan karir nih, lebih enak mana nih? Ternyata semuanya kita bisa mendapatkan gitu. Dan semuanya kita nggak usah milih itu gitu ya. Kita bisa jadi apapun sih. Kita mau jadi ibu rumah tangga boleh, kita mau jadi wanita karir boleh, plus ataupun ibu rumah tangga juga keduanya juga boleh gitu. Yang penting kita enjoy itu. Kita kalau misalnya sudah enjoy melakukan apapun, kita senang melakukan apapun, itu enak Mbak Cika. Karena apa? Kita kan kalau mau berumah tangga, kita akan hidup dengan satu orang yang sama kan. Nah kalau misalnya kita tertekan dengan orang itu, ya kita nggak akan bisa menikmati hidup gitu. Kita mau jadi ibu rumah tangga boleh, yang penting senang.
gitu. Kita mau jadi wanita karir boleh, yang penting kita seneng. Mau dua-duanya boleh banget, yang penting kita seneng. Tapi kalau misalnya ada salah satu kasus gitu, Mbak. Balik lagi nih ke kasus nih ya kan. Jika sampai sekali konsultasi sama ini. Ada salah satu kasus ternyata beliau udah menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik gitu ya, dengan baik, katakanlah dia sampai ingin dilabeli sebagai perempuan yang benar-benar solehah gitu ya. Oh, iya. Bukan ingin sih, sebetulnya dia udah mencitrakan dirinya seperti itu, Iya, tapi betul. dia nggak bahagia Mbak Ainun karena ya itu tadi mungkin keterbatasan dia di ruang publik sudah di-cut Iya, gitu iya, ya, betul. atau relasi komunikasi dengan suami yang tidak seimbang gitu. Iya, betul. Karena nggak banyak gitu ya perempuan-perempuan yang mengalami hidup atau menjalani hidup seperti yang Mbak Ainun Iya, betul. jalani gitu, privilege mendapatkan suami yang privilege yang baik gitu ya, dapat kesempatan kuliah sampai tinggi juga, terus Iya. dapat suami yang sangat mengerti gitu ya, dan Mbak Ainun ngapain aja, ngungkapin apa aja tanpa harus ditakut-takut, tanpa harus aduh aku nggak enak nih sama suami, Iya, tanpa iya, harus seperti betul, itu, karena iya. Mbak Ainun ya aku pikir Mbak Ainun sangat enjoy gitu ya di Iya. sini gitu. Nah itu gimana? Itu gimana kalau ada dalam satu kasus seperti itu, Mbak Ainun? Iya, ini menurut pengalaman juga ya Mbak Jika ya, yang saya lihat di lingkungan sekitar. Jadi tadi itu sebenarnya kan memang saya sampaikan di awal bahwa memang kalau kita sudah kena ke hatinya suami, insya Allah suami akan mendukung kita gitu. Tapi gimana caranya ya kalau malah suami ini yang menjadi penghalang kita? Biasanya kita itu akan melakukan pendekatan ke keluarga yang lain. Misal kita tinggal di rumahnya suami nih, berarti kan itu keluarganya suami semua. Tapi ada dong salah satu itu yang deket ya, gitu dan ya. deket dan care sama kita ya, itu yang kita kasih Pemahaman gitu. Jadi misalnya boleh, misal andai kata tantenya misalnya, ya udah curhat ke sana, diungkapkan misalnya pengennya walaupun tidak sampai ke ruang publik ataupun keluar rumah, bisalah beraktivitas walaupun di dalam ruang lingkup rumahnya, Keluarga. yang penting bisa diawasi oleh mereka gitu, dan itu berhasil. Gitu. Jadi Itu tadi dari tips ya dari Mbak Ainun. Jadi sebetulnya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar ya Mbak Ainun. komunikasi ya? pokoknya Mbak Komunikasi Cika. yang utama ya. Pokoknya jangan dipendem gitu. Kalau dipendem mereka nggak akan ngerti apa yang kita mau. Ujung-ujungnya nanti ya mohon maaf kita depresi duluan gitu loh. Ada yang sampai mukul anak tanpa sebab. Yes, Itu kan sebenarnya salah satu dari akumulasi dari yang stresan, kesedihan. stres gitu, terus nggak diatasi akhirnya jadi depresi. Amarah, yes. Nah sebenarnya pada dasarnya dari sekian banyak orang itu pasti ada yang care. Yaitu tadi kalau misalnya suami kita itu dekat sama siapa? Suami kita dekat sama sepupu misalnya. Kita ngobrol ke sepupunya suami, kasih pemahaman, minta tolong ke sana. Nanti dia akan ngasih tahu. Kadang karena ada ya suami itu kan kalau cowok itu kan egonya tinggi ya. Kalau kita langsung ngobrol kadang udahlah kamu apa sih, kan kadang gitu. Emang masih kurang nih dari belanja dari aku gitu kan. Tapi kalau padahal kita, sebetulnya esensinya bukan di situ. Iya, tapi kalau kita bisa ngambil hatinya tadi loh Mbak Cika. Walaupun nggak langsung tapi pakai belok-belok nggak masalah. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Karena kadang istri itu ya itu tadi pertama takut duluan. Saya mau ngomong takut, mau ke sana takut. Itu sebenarnya yang jadi masalah utama. Dari yang nggak diungkapin, dipendam, akhirnya dia sendiri yang akan sakit. Iya, gitu. betul. Jadi pendekatan dulu, komunikasi dulu yang baik. Insya Allah kalau sudah usaha Mbak pasti ada jalan sih kalau saya ini. Karena dari pengalaman-pengalaman mahasiswa seperti itu. Buktinya malah ya yang awalnya nggak boleh kerja karena ya itu tadi karena beliaunya itu sosok yang mengharuskan istrinya nggak boleh bekerja itu tadi, karena dukungan dari tante suami, malah bukan tantenya yang perempuan, tante suami, karena dia ikut di keluarganya suami, tinggal di keluarganya suaminya gitu. Malah tantenya ini yang menyarankan, udahlah nak, istrinya nggak apa-apa kalau untuk bekerja, yang penting kamu tahu kerjaannya apa, sebagai apa, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, udah pasti itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi sekarang malah suaminya yang dorong-dorong, udah kamu kalau mau, katanya mau ngelamar kerja di ini karena mau kerja di sini, malah suaminya sekarang yang nyuruh-nyuruh gitu loh. Yang awalnya dia itu takut, saya mau kerja mau ngomong ke suami takut takut ini, karena dia ngobrol ke tantenya atau apa, akhirnya malah tantenya itu yang ngasih saran ke suaminya, jadi malah lancar gitu. Sebenarnya komunikasi jadi sih Mbak Cika. Tadi baik lagi teman-teman semuanya, itu semua tergantung gimana pola komunikasi yang kita iya, bangun ya. betul sih. Kalau dari yang pengalamannya saya ambil itu ya dari komunikasi lebih kepada itu. Soalnya setelah dikomunikasikan ada jalan keluar ya. Tadi kalau misalnya dia nggak kerja di luar, ya sudahlah saya buatkan klinik di dalam, kamu kerja aja di dalam.
Kalau misalnya dia pengajar, ya udahlah ini ajarin. Misalnya andai kata hanya cuma satu kelasnya nggak masalah gitu loh. Yang penting dikasih ruang anaknya itu gitu. Tema kita kali ini aku udah ulang-ulang, aku udah singgung-singgung terus, perempuan karir, memilih berkarir atau memilih ibu rumah tangga. Perempuan karir atau ibu rumah tangga. Kita sebetulnya bisa memilih semuanya gitu ya. Betul. Bukan berarti kamu menjadi ibu yang bekerja di luar, menjadi wanita karir, tiba-tiba kamu dihadapkan harus mengorbankan keluarga. Tidak seperti itu. Atau mungkin karena banyak gini Mbak Ainun, kenapa saya angkat isu ini, Suara Perempuan angkat isu ini, kenapa? Karena banyak banget gitu ya, ini juga sebagai satu pelajaran ataupun sudut pandang baru bagi laki-laki. Mereka sering memberikan pilihan itu kepada calon pasangannya. Iya. Oke, kamu sekarang boleh aktif gini, tapi kalau udah menikah kamu stay fokus untuk ngurusin aku dengan calon anak-anak kita gitu. Misalnya seperti betul, itu. betul. Ternyata enggak, ini ada contohnya seperti yang Mbak Ainun lakukan gitu ya. Dia adalah salah satu sosok yang memang bisa beriringan, dia bisa mewujudkan impian-impiannya sendiri gitu ya, mimpi-mimpinya, mimpi keluarganya, plus dia juga bisa berkarir ataupun membangun usaha-usaha lainnya gitu ya, disupport dengan keluarganya, dengan suaminya. Plus dia juga berperan sebagai ibu dan istri yang baik gitu. Iya. Jadi benar Mbak Cika, kalau ya yang tadi saya cerita, kalau memang saya itu dalam memilih pasangan itu dalam arti pacaran dulu ya, tapi dalam pacaran ini tuh saya mengenal karakter suami. Karena memang pada dasarnya saya pengen suami saya yang nantinya saya akan hidup sepanjang masa dengan beliau itu mengerti tentang saya dulu gitu. Jadi kalau misalnya saya rasa klop, baru saya mau diajak menikah. Nah, tapi untuk beberapa kasus kan ada yang tidak melalui proses itu dan ada yang tidak bisa melalui proses itu, dipaksa oleh keadaan sehingga tidak bisa memilih calon suaminya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu biasanya bisa diatasi melalui komunikasi yang baik. Terus tanpa tadi meninggalkan peran utama dia. Misalnya dia sudah jadi istri ya, dia jadi istri yang baik. Dia sudah punya anak, dia harus jadi ibu yang baik. Insya Allah kalau peran utamanya itu diselesaikan dengan baik, terus kemudian dikomunikasikan juga dengan baik, insya Allah itu akan dikasihkan ruang. Walaupun andai kata dalam tanda kutip kecil, misalnya hanya di luar lingkup keluarga dia, tapi pasti nanti suami itu pasti akan lihat, oh iya benar istri saya dikasihkan kepercayaan A, oh dia bisa mencapai itu, nanti dia akan dikasih kepercayaan B. Tapi kalau misalnya udah jadi istri, kemudian peran sebagai istrinya itu dia sudah terbengkalai, peran jadi ibu terbengkalai, kemudian diberikan kepercayaan terus tidak bisa juga, ya pasti suami nanti kalau dikasih masukan-masukan lagi dia pasti akan insecure. Oh iya kemarin saya udah ngasih kepercayaan dia, ternyata dibohongin seperti ini. Jadi jadilah orang yang bisa membawa amanah seperti itu. Ya alhamdulillah baik saya itu di keluarga maupun oleh atasan ya alhamdulillah, insya Allah saya sih bisa membawa amanah itu gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah semenjak menikah sampai sekarang itu ya masih profesi sebagai dosen itu masih saya lakuin gitu. Ya, jadi Mbak Ainun ini adalah contoh gitu, sosok yang sangat menginspirasi. Dia bisa beriringan ya, perannya sebagai di ruang publik gitu ya, sebagai dosen di salah satu akademi kebidanan di Kabupaten Sampang, pemilik rumah cantik juga gitu ya, rumah cantik Ainun, dan harapannya nanti ke depan rumah cantik Ainun akan membuka cabang di setiap kabupaten di Pamekasan mungkin ya. Yes, amin nanti kita bisa kerja sama lagi. Terus juga Mbak Ainun ada usaha-usaha lain ya dengan suami ya, dengan suami ada usaha-usaha lain juga. Terus dia juga adalah seorang ibunya Almen di sini. Dan tadi anaknya sangat-sangat lucu banget. Itu juga cerianya Almen itu juga bagian dari ini loh, keberhasilan dari Mbak Ainun sendiri gitu kan. Walaupun Mbak Ainun aktif ya di luar ya, tapi keceriaan dari Almen itu adalah wujud kalau Mbak Ainun juga sangat berperan gitu loh. Kedekatan dengan Almen, kasih sayang intensitas dengan Almen itu gak ada yang miss di situ. Iya betul Dia Mbak. Bisa sangat. Jadi mungkin saya dapat poin plusnya itu karena saya belajarnya di kesehatan mungkin ya. Jadi saya tahu usia 0 sampai 6 bulan itu dia harus bisa apa, 6 sampai 12 bulan itu dia harus bisa apa, 12 sampai 1 tahun itu harus ngapain. Jadi mungkin dari ilmu-ilmu yang saya dapat itu juga saya terapkan di keluarga saya. Jadi nggak ada itu ceritanya Mbak, kadang ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu.
nanti ujung-ujungnya guna gitu. Ternyata enggak, ini itu sangat malah berguna. iya gitu malah ya, berguna. kan? Jadi nanti kalau misalnya mau memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga saja atau mau jadi wanita karir atau keduanya, kita bisa tahu gitu. Ya, ini closing statement dari Mbak Ainun ya. Oke, harapan ya, karena bagi Suara Puan di sini adalah salah satu platform yang sudah Mbak Ainun ketahui. Kita di sini adalah wadah gitu ya, untuk sebagai penyalur ya, ataupun penyambung lidah untuk ibu-ibu lain di luar sana, perempuan-perempuan lain di luar sana. Salah satu premis yang kita angkat adalah lo bisa berkarir, lo bisa memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan keduanya. Iya, gitu, betul, kan? betul. Itu apa yang pengen Mbak Ainun sampaikan di sini. Motivasi kali ya. Motivasi ya. Ibu yang lain. Oke, makasih Mbak Cika, makasih Suara Puan. Jadi teman-teman yang merasa perempuan, terus merasa terkekang, tidak bisa ngapa-ngapain, itu cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Kemudian sudah tahu informasi, kemudian perankan perannya dengan sebaik mungkin, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, komunikasikan semuanya, segala sesuatu itu dengan baik. Cari jalan yang baik, jangan semuanya dipendam terus kemudian dirasa sendiri gitu. Semuanya pasti ada jalan gitu. Jadi tetap semangat, yang penting ada kemampuan, ada kemauan, terus kemudian tingkatkan keterampilannya, tingkatkan pengetahuannya, kemudian jangan hanya stay di ruang lingkupnya saja, bukalah diri, bukalah informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin salah satunya teman-teman bisa ngikutin di Suara Puan ini, untuk khususnya yang perempuan-perempuan, karena di Suara Puan ini nanti pastinya di podcastnya membahas sekitar kaitannya dengan perempuan, terus keresahan perempuan. Jadi informasi-informasi yang didapat juga pasti positif, bisa didapat oleh perempuan. Yang penting itu apapun yang mau diambil, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir ataupun keduanya, yang penting hakikat menjadi perempuan ataupun perannya sebagai apa itu diutamakan dulu, diselesaikan dulu, kemudian ilmu-ilmunya itu di-sharingkan dengan baik. Insya Allah kalau kita mau bermanfaat dengan baik, hasilnya juga akan baik, kayak gitu Mbak. Satu ya dari aku ya, untuk teman-teman yang masih mungkin dalam ngebonding relasinya dengan pasangan, ngerasa nggak setara gitu ya, coba untuk ngomong nggak apa-apa. Iya, betul. Awalnya mungkin aku ngerasa nggak setara, tapi ya coba aja untuk ngomong, terus dicoba. Ya pasti akan inilah, akan ada lah. Ada lah pasti satu kalimat dua kalimat yang akan nyantol gitu loh. Pasti akan berdampak. Kamu nggak sendiri nih gitu ya kan. Ya. Pasti banyak perempuan-perempuan lain yang akan terus mensupport kalian gitu. Terima kasih banyak Mbak Ainun. Sama-sama Mbak Cika. Saya juga terima kasih sudah berkunjung ke sini. Terima kasih banyak. Semoga rumah cantik Ainun dan impian-impian Mbak Ainun yang lainnya segera terwujud. Amin. Rumah cantik Ainun buka cabang di seluruh titik ya kan. Amin. Yang menjadi lirikannya Mbak Ainun, misalnya Kabupaten Pamekasan, Sampang, sama udah ada. Bangkalan, Sumeneb gitu, ataupun nanti bahkan ke luar Madura juga. Ya, dan harapan saya mungkin Suara Puan tetap berlanjut ya Mbak Cika ya. Jadi keresahan-keresahan perempuan, solusi-solusi yang khususnya untuk perempuan itu bisa disalurkan melalui Suara Puan ini. Ya, selain keresahan kita juga akan menghadirkan kisah-kisah inspirasi lainnya gitu, seperti yang udah Mbak Ainun berikan waktunya untuk hari ini sangat menginspirasi sekali untuk para puan yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kali ini ataupun teman-teman yang udah mengikuti podcast kita dari tadi ini mendapatkan mendapatkan nilainya gitu, mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa. Perempuan bersuara, perempuan berdaya. Suara Puan, thank you. Terima kasih banyak.